pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke Saklar kita di hari yang ke-57. Dan di hari yang ke-57 ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Ulangan pasal 16 sampai dengan pasal 18. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Ulangan pasal 16 sampai dengan pasal yang ke-18. Kita Ulangan pasal 16 dengan judul perikop 3 hari raya utama. Jadi di sini Musa menuliskan tentang 3 hari raya utama yang penting yang tidak boleh dilewatkan oleh orang Yahudi. Hari raya yang pertama itu adalah hari raya Paskah, dirayakan pada bulan Abib. Dalam hari raya Paskah ini, orang Israel harus menyembelih domba sebagai korban sembelihan bagi Tuhan. Dan domba ini harus dimakan bersama dengan anggota keluarganya dan dagingnya tidak boleh disisakan sampai besok pagi. Pada hari raya Paskah ini, orang Israel tidak boleh memakan segala sesuatu yang beragi selama 7 hari. Adapun maksud daripada hari raya Paskah ini adalah supaya orang Israel ingat bahwa bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan keadaan terburu-buru pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu ini dirayakan 7 minggu setelah masa panen akan dimulai. Adapun pada hari raya 7 minggu atau mungkin disebut juga sering dengan hari raya panen ini, orang Israel harus membawa persembahan kepada Tuhan. Dan dengan persembahan tersebut, orang Israel harus bersukaria di hadapan Tuhan dengan anak-anaknya, dengan hamba-hambanya, dengan orang yatim piatu, dengan para janda, dengan orang asing yang tinggal di Israel. Kemudian dilanjutkan dengan hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun ini dirayakan setelah orang Israel selesai melakukan segala usaha panen. Dan cara merayakannya pun sama, orang Israel harus merayakannya di tempat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan orang Israel merayakannya bersama dengan orang asing di tempatnya, dengan janda-janda, dengan anak yatim piatu, dan juga dengan para imam Lewi yang ada di Israel. Masih di pasal 16 dengan judul perikop pengadilan yang adil. Jadi di sini Musa kembali menuliskan agar orang Israel mengangkat para hakim-hakim dari antara orang sesuku-suku mereka. Dan para hakim-hakim yang ditunjuk dan dipercayakan ini harus mengadili perkara dengan jujur. Tidak boleh menerima suap, tidak boleh memutarbalikkan fakta. Tapi para imam-imam yang ditunjuk ini harus mengusahakan keadilan supaya baik keadaan orang Israel di tanah yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 17 dengan judul perikop larangan terhadap berhala dan persembahan hewan cacat. Pada perikop ini Musa menceritakan kembali dan memerintahkan kepada orang Israel agar orang Israel tidak boleh membangun tugu berhala dimanapun mereka berada. Tidak boleh membangun tugu berhala berdekatan dengan mezbah Tuhan. Dan juga orang Israel tidak boleh mempersembahkan segala hewan yang cacat karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kemudian masih di pasal 17 dengan judul perikop hukuman mati penyembah berhala. Jadi lagi-lagi Tuhan memperingatkan kepada orang Israel supaya orang Israel berhati-hati dan tidak boleh jatuh dalam penyembahan berhala. Dan apabila ternyata dari antara orang Israel, baik itu wanita, baik itu pria, didapati menyembah berhala, maka orang itu harus diperhadapkan kepada dengan pengadilan dan diselidiki dengan teliti. Dan ternyata apabila memang didapati bahwa orang itu memang menyembah berhala dan ada 2 atau 3 orang saksi yang bisa membuktikan bahwa mereka menyembah berhala, maka orang tersebut harus dihukum mati. Orang yang menjadi saksi pada kasus ini adalah orang yang pertama kali menggerakkan tangannya untuk mengadakan hukuman mati terhadap orang yang menyembah berhala ini. Tetapi apabila saksi cuma 1 orang, maka kasus itu tidak boleh dilanjutkan. Kemudian masih di pasal 17 dengan judul perikop pengadilan tinggi. Jadi, kalau tadi di pasal sebelumnya kita melihat bagaimana orang Israel harus mengangkat hakim-hakim di antara suku-suku mereka untuk menangani permasalahan yang ada di antara mereka. Pada perikop ini, Musa menuliskan apabila kasus yang mereka hadapi itu terlalu sulit untuk diselesaikan oleh mereka, seperti kasus bunuh-membunuh, luka melukai, atau tuntut-menuntut, dan apabila cukup pelik dan tidak bisa diselesaikan, maka kasus itu harus dibawa kepada imam atau kepada orang Lewi. Dan apapun keputusan daripada imam atau orang Lewi harus disepakati. Siapapun tidak boleh menentang apa yang telah diputuskan oleh imam. Siapapun yang menentang perkataan imam, maka orang itu harus dihukum mati. Kemudian masih di pasal 17 dengan judul perikop hukum tentang raja. Jadi di sini Musa telah mewanti-wanti bahwa nanti apabila mereka tinggal di tanah Kanaan dan tergerak hati mereka untuk memilih seorang raja dari antara mereka, maka seorang raja itu haruslah orang asli Israel. Artinya raja itu harus salah satu dari antara mereka. Dan
Dan raja yang dipilih ini tidak diperbolehkan untuk memelihara kuda yang banyak, karena kuda itu identik dengan Mesir. Karena apabila nanti mereka memelihara kuda yang banyak, takutnya nanti raja ini akan membawa orang Israel berbalik kepada Mesir. Dan juga seorang raja yang ada di Israel tidak diperbolehkan memiliki istri yang banyak, dan juga tidak diperbolehkan menyimpan emas, uang, dan harta yang banyak. Dan yang paling penting, seorang raja di antara orang Israel harus memegang catatan Taurat atau harus memegang catatan firman Tuhan, dan itu akan menjadi panduan dia selama dia memerintah. Kemudian kita lanjutkan di kitab Ulangan pasal 18. Pada kitab Ulangan pasal 18 dengan judul perikop penghasilan imam dan orang Lewi. Adapun penghasilan imam dan orang Lewi yang dicatatkan pada kitab Ulangan pasal 18 ini adalah segala korban sembelihan, yaitu paha depannya, kedua rahangnya, dan perut besarnya. Kemudian hasil pertama minyak, anggur, dan juga guntingan pertama segala kambing domba mereka. Dan perlakuan ini juga sama dimanapun orang Lewi berada. Jadi kalau orang Lewi ditugaskan ke tempat lain, maka hak ini tetap menjadi milik mereka, yaitu paha depan, kedua rahang, perut besar, dan guntingan pertama daripada bulu domba orang Israel. Kemudian masih di pasal 18 dengan judul perikop bertenung dan merdebuan. Di sini kembali sekali lagi Tuhan menekankan bahwa orang Israel tidak boleh bertenung. Orang Israel tidak boleh bertanya kepada peramal, karena orang-orang Kanaan dulu memiliki tradisi ini. Bahkan kembali diceritakan bagaimana dulu orang Kanaan itu membakar anak-anak mereka untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa asing, dan ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan juga di sini kembali Tuhan mengingatkan bahwa setelah nanti Musa selesai masa tugasnya atau dia berpulang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari antara orang Israel. Seorang nabi ini akan menyampaikan apa yang Tuhan firmankan, dan untuk melihat ukuran apakah seorang itu nabi atau bukan, itu bisa dilihat dari ketika nabi itu mengucapkan sesuatu dan itu terjadi, maka orang itu adalah seorang nabi dan dia menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan. Tetapi apabila seorang nabi mengatakan sesuatu dan hal itu tidak terjadi, berarti nabi tersebut bukanlah utusan Tuhan, dan orang Israel tidak perlu gentar terhadap orang yang demikian. Itulah dia kitab Ulangan pasal 16 sampai dengan pasal 18. Dan sekarang waktunya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Renungan kita kali ini terambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat yang ke-15. Saya bacakan buat teman-teman. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab Ulangan pasal 16 dengan judul perikop 3 hari raya utama bagi orang Israel. Jadi di sini terutama nats yang kita ambil ini terambil dari hari raya Pondok Daun. Jadi ketika orang Israel merayakan hari raya Pondok Daun, maka orang Israel harus merayakannya sepanjang 7 hari. Jadi begini, selama perayaan sepanjang 7 hari ini berarti segala bisnis berhenti, segala pekerjaan berhenti. Dan apabila bisnis berhenti, pekerjaan berhenti, maka tentu saja uang masuk juga berhenti. Tetapi di sini Tuhan mengatakan, kamu nggak usah khawatir, ya. Kamu harus merayakannya dengan sukacita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan apapun menjadi kebutuhanmu, apapun yang dikerjakan tanganmu akan berhasil. Supaya, yang paling menarik ini, supaya engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Ada kata supaya engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan memberkati orang Israel supaya orang Israel bisa bersukaria menikmati berkat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata yang sangat menarik, karena bagaimana untuk bersukaria harus bersungguh-sungguh, karena kata sungguh-sungguh itu sering identik dengan pekerjaan. Tetapi di sini Tuhan memberikan kalimat yang cukup unik. Bahkan untuk bersukaria, manusia itu membutuhkan kesungguhan. Artinya begini, Tuhan mau ketika orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan, fokusnya mereka itu hanya Tuhan. Ya, dan kalaupun mereka bersukaria itu sepenuhnya karena memang Tuhan memberkati mereka. Paradigma yang saya tangkap di sini adalah bahwa Tuhan Allah kita itu sebenarnya adalah Tuhan yang ingin kita menikmati berkat. Ya. Gini,
Seringkali kita menganggap bahwa kekristenan itu selalu berbicara tentang salibkan daging. Betul, memang kita harus menyalibkan daging, tapi satu hal yang sering kita lupa, sering kita abai, bahwa di sisi lain, Tuhan ingin kita menikmati berkat Tuhan juga. Tuhan ingin bersukaria bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, apabila kita melihat Perjanjian Lama dari kitab-kitab kemarin di awal-awal, kita seringkali melihat dan meminta, bahkan mewajibkan supaya manusia itu berhenti buat rehat. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana Tuhan itu sangat strict aturannya dengan Sabat. Pada hari ke-7, orang Israel harus beristirahat total, nggak boleh kerja, tinggal diam di rumah. Begitu juga dengan kalau kita lihat tanah, ya, pertanian. Firman Tuhan mengatakan berkali-kali pada 7 tahun, pada 7 tahun atau 6 tahun tanah itu boleh dikelola, hasilnya boleh dipetik. Tapi pada tahun ke-7 ada tahun perhentian, di mana tanah itu tidak bisa dikelola dan dibiarkan begitu saja. Dan kalau kita pikir bersama nih, kalau 7 tahun, 6 tahun kerja, ya kan? Tahun ke-7 itu nganggur. Berarti tahun ke-7 itu tanah nggak bisa dikelola. Berarti orang Israel akan nganggur dong setahun. Secara hitung-hitungan bisnis ini nggak menguntungkan. Tetapi ini menjadi ketetapan bagi orang Israel. Nah, hal apa yang kita bisa tangkap di sini bersama-sama? Hal yang bisa kita tangkap di sini bersama-sama adalah lagi-lagi paradigma. Tuhan ingin menekankan kepada orang Israel bahwa berkat itu, kelimpahan itu, sukacita itu, sesungguhnya tidak bisa dihasilkan dengan kerja keras. Saya tidak bilang kerja keras nggak penting loh, kerja keras penting. Tetapi kerja keras itu tidak menjamin berkat Tuhan. Kerja keras itu tidak menjamin pencukupan dalam hidup kita, kesejahteraan dalam hidup kita. Itu tidak menjamin. Tetapi apa yang menjamin sukacita? Apa yang menjamin berkat? Apa yang menjamin damai sejahtera? Itu ketika kita sungguh-sungguh mengikuti kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan selalu memberikan bonus. Seperti di sini, apabila hari raya Pondok Daun, ya kan, 7 hari nggak kerja, Tuhan bilang jangan khawatir, karena Tuhan akan memberkati kita, karena Tuhan akan memberkati orang Israel, ya, Tuhan akan memberkati hasil tanah orang Israel, segala hasil usahanya diberkati, sehingga selama 7 tahun orang Israel boleh bersukaria dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Paradigma atau pesan apa yang bisa kita tangkap? Pesannya sama. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, betul, kita harus bekerja keras. Tetapi sekali lagi, paradigma kita harus benar bahwa keberhasilan, berkat, pencukupan, itu tidak kita peroleh dari kerja keras semata-mata, tetapi dari berkat Tuhan. Kerja keras adalah satu etos kerja yang harus kita kerjakan, tetapi kita harus paham bahwa keberhasilan kita peroleh bukan karena kerja keras kita, bukan karena usaha kita, bukan, tapi karena berkat Tuhan. Nah, ini agak tricky, ya. Jadi saya tidak bilang bahwa kerja keras tidak penting, tidak. Kerja keras itu penting, tetapi kita harus mengerti, menyadari bahwa yang membuat kita berhasil bukan kerja keras, tapi berkat Tuhan. Dan hal yang kedua yang kita bisa tangkap di sini bahwa Tuhan itu ingin kita bersukacita. Tuhan itu ingin kita menikmati apa yang Dia sediakan. Tuhan itu ingin kita berpesta. Karena kalau kita lihat, hari raya ini apa? Hari raya ini tentang pesta. Jadi, ini 3 pesta utama yang ada di Israel. Kalau kita lihat hari raya-hari lainnya, ada begitu banyak hari raya. Artinya gini, dalam sepanjang tahun itu ada banyak pesta-pesta yang Tuhan ingin orang Israel nikmati. Begitu juga dengan kita. Jadi, ikut Tuhan. Berkat itu tidak semata-mata datang dari kerja keras. Itu yang pertama. Yang kedua, ikut Tuhan. Kita harus bersukacita. Bersukacita bukan karena kepemilikan. Bersukacita karena kita percaya sepenuhnya Tuhan akan menjamin hidup kita. Tuhan akan mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan kita. So guys, di tengah pandemik seperti ini, aku tahu sini ngalamin nih, di sini sepi. Tapi pada pagi hari Tuhan mau supaya kita tetap bersukacita. Kita tetap bersukacita dengan sungguh-sungguh, mengucap syukur buat apapun yang kita punya. Seberapapun itu harus mengucap syukur. Karena ucapan syukur kita itu adalah ibadah buat Tuhan.
Dan kita harus menyadari bahwa bukan keadaan, bukan keahlian, bukan kepemilikan yang membuat kita diberkati. Tetapi berkat itu datang karena kasih karunia Tuhan saja. Apa yang kita perlu kerjakan? Dengar kebenaran firman Tuhan, hidupi kebenaran firman Tuhan, dan bersuka cita di dalam Tuhan. So guys, pagi hari ini pesannya, mari bersuka cita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-58. Tetap semangat baca Alkitabnya, baca Alkitab secara utuh dan menyeluruh. God bless you. Dadah.